Peringkat nomor 3 ada Harvard University. Banyak CEO-CEO besar dunia terlahir dari kampus ini. Salah satunya Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook, Bill Gates sebagai pendiri Microsoft, hingga Nadiem Makarim, seorang pendiri Gojek yang ada di Indonesia. Dalam 50 tahun terakhir, Universitas Harvard selalu menempati urutan 10 besar perguruan tinggi terbaik dunia. Jika bukan ranking pertama, biasanya ranking kedua atau ketiga. Pesaing terdekatnya adalah MIT, Stanford, Oxford, dan Cambridge. Harvard menempati urutan perguruan tinggi terbaik dalam hal kualitas alumninya, mutu dosennya, pengelolaannya, dan hasil-hasil risetnya. Harvard memiliki catatan sebagai universitas yang alumni atau dosennya paling banyak mendapatkan penghargaan Nobel, yakni 161 orang. Tak kurang dari 23 lulusannya menjadi kepala negara di dunia, termasuk Presiden John F. Kennedy dan Barack Obama. Harvard memiliki 79 perpustakaan, termasuk perpustakaan utama yang keseluruhannya menampung tak kurang dari 3,5 juta buku. Dana hibah yang dimilikinya sebesar 37,6 miliar US dollar, menjadikannya perguruan tinggi terkaya di dunia. Padahal, Harvard pada mulanya hanyalah sebuah pesantren atau seminari tempat para calon pendeta belajar. Dalam hal ini, Harvard bukan satu-satunya. Beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat lainnya, seperti Yale dan Princeton, bermula dari pesantren. Kok bisa lembaga pendidikan agama menjadi begitu bagus dan menjadi pusat inovasi yang berpengaruh? Jawabannya, transformasi. Harvard telah bertransformasi dari pesantren yang menjadi sebuah perguruan tinggi yang tak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu dunia. Bahkan porsi ilmu-ilmu dunia lebih banyak dan lebih diperhatikan ketimbang ilmu-ilmu agama. Meski telah bertransformasi, Harvard tidak menghapus pelajaran agama atau teologi. Jurusan agama tetap dipertahankan. Bahkan Divinity School merupakan salah satu jurusan terbaik dalam kajian agama yang dimilikinya. Pesantren-pesantren di Indonesia bisa belajar dari Harvard, Princeton, atau Yale. Jika mereka mau bertransformasi, mereka akan menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi negeri ini. Sejauh ini, pesantren sering dipandang sebelah mata karena kiprahnya yang minim bagi kemajuan bangsa. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah kurangi pelajaran agama. Pesantren akan terus terbelakang selama mereka tak mau bertransformasi dari kecenderungan beragama ke ilmu pengetahuan. So, once again, we really need being open-minded, diverse, creative, competitive, tolerant. Orthodoxy destroying heterodoxy is the wrong way. Salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah karena mereka jauh dari ilmu-ilmu dunia. Mereka tertinggal dalam bidang sains dan teknologi, dua ilmu dunia yang menjadi tolak ukur kemajuan peradaban modern. Mereka juga tertinggal dalam banyak bidang lain, karena ilmu-ilmu dunia lainnya seperti ekonomi, arkeologi, antropologi, dan sosiologi diabaikan. Sejak abad ke-13, kaum muslim lebih sibuk mengurusi ilmu-ilmu agama. Jutaan lembar kertas dihabiskan untuk menulis tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Ribuan institusi pendidikan Islam dibangun untuk mengajarkan ilmu-ilmu itu. Apa yang dihasilkan? Tak banyak, selain perdebatan tak berujung, saling mengkafirkan, menyesatkan satu sama lain, dan mempertontonkan diri siapa yang paling alim. Apa sumbangannya buat peradaban modern? Nol. Gedung-gedung tinggi tak dibangun berdasarkan tafsir. Jalan-jalan raya tak
tidak dibentangkan berdasarkan hadis. Infrastruktur rumah sakit dan jembatan juga tak ditegakkan di atas dogma-dogma fikih. Kalaupun ada sumbangan ilmu agama, biasanya bukan untuk memajukan, tapi justru memundurkan. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI misalnya adalah titah untuk menghalangi kemajuan dan kewarasan. Sudah saatnya kaum muslim menghidupkan ilmu-ilmu dunia, bukan ilmu-ilmu agama. Terlalu banyak ilmu agama diajarkan, terlalu sedikit dampaknya buat kemajuan. Lembaga-lembaga pesantren seharusnya bertransformasi seperti Harvard dan universitas-universitas besar lainnya di Amerika, yang semula sebagai institusi pendidikan agama atau seminari, tapi berubah menjadi pusat pencerahan dan inovasi. Harvard meninggalkan ilmu-ilmu agama dan mengembangkan ilmu-ilmu dunia. Karena itulah lembaga ini maju. Sudah saatnya pesantren-pesantren di Indonesia menghidupkan ilmu-ilmu dunia, ulumud dunia, dan meninggalkan atau mengurangi porsi ilmu-ilmu agama, ulumuddin, yang kurang berguna. And once Muslim really had to choose between either a progressive path or just preserving tradition. If they know their history, if they know their achievements between 8th and 12th centuries, that's the inspiration for them, and that's the way to have a Muslim Renaissance today.